hingga dia melihat pria yang dicintainya berfoya-foya dengan kakak iparnya, dan bahkan mengklaim ingin menjualnya ke rumah bordil. Saat itu, gadis itu baru menyadari bahwa semua perasaannya telah sia-sia. Ternyata gadis itu adalah seorang putri dari negara Dakian. Suatu ketika, saat menemani ayahnya berkeliling, dia dijual oleh pedagang manusia sebagai istri muda. Selama 10 tahun, gadis itu perlahan-lahan menghilangkan niat untuk melarikan diri. Pada hari itu, Erlang tiba-tiba berkata kepada gadis itu bahwa dia ingin pergi ke ibu kota untuk ujian. Jika dia lulus ujian, dia akan kembali untuk menikahinya dan menjalani hidup yang kaya raya. Tapi sekarang keluarga kami miskin hingga tidak bisa mengeluarkan biaya untuk ujian. Gadis itu melihat manik-manik di tangannya. Meskipun ini adalah satu-satunya bukti untuk bertemu dengan ayahnya. Namun demi Erlang agar bisa lulus ujian, dia siap untuk menjual manik-manik itu. Setelah 10 tahun penyelidikan, akhirnya Kaisar menemukan bahwa putrinya dijual ke daerah Souwan. Kemudian dia datang ke Souwan dengan menyamar sebagai rakyat biasa. Gadis itu dihalangi oleh preman desa dalam perjalanan ke toko gadai. Melihat bola karet di tangannya, mereka bersiap untuk merampas. Kebetulan, hal itu dilihat oleh raja. Raja segera menghentikan tindakan jahat mereka. Preman desa melihat pakaian raja yang cukup mewah, lalu mereka bersiap untuk merampas harta mereka. Namun gadis itu dengan cepat berdiri di depan mereka. Ini bukan urusan mereka. Hal-hal di desa datang kepadaku. Biarkan orang luar pergi. Hati sempit gadis itu sangat dihargai oleh raja. Penguasa desa maju untuk menyerang gadis itu. Di sampingnya, pejabat pemerintah memukul beberapa penjahat sampai mereka meminta ampun. Raja langsung tertarik pada tali gantungan mutiara yang dipegang gadis itu. Ia merasa, putrinya kini seharusnya juga sebaya dengan gadis ini. Gadis itu mengucapkan selamat tinggal dan kemudian pergi ke pegadaian. Bos langsung tahu bahwa liontin ini adalah barang yang bagus. Tapi dia hanya bersedia membayar 1 atau 2 uang perak. Gadis itu berpikir bahwa Erlang cukup baik padanya. Jadi dia menggigit gigi dan menjual babi panggang itu. Namun, baru saja kembali dia langsung mendapatkan makian dari orang tuanya. Hanya karena orang tuanya tahu bahwa gadis itu baru saja bergaul dengan orang dari desa lain. Ibu mengambil tongkat kayu dan bersiap untuk memukul gadis itu. Raja datang tepat waktu. Ayah segera ingin mengusir mereka berdua. Raja mengklaim bahwa dia baru saja bertemu dengan gadis itu. Mengapa kalian begitu takut gadis itu berhubungan dengan orang luar desa? Apa dia dibeli dari luar? Orang tua gadis itu langsung panik mendengarnya. Mereka tahu bahwa memperjualbelikan gadis adalah dosa berat. Setelah tenang sejenak, mereka mengklaim bahwa meskipun diberi 10 nyali, mereka tidak berani melakukan hal seperti itu. Hanya saja menantu perempuan mereka tidak mendengarkan. Sedikit mendidik saja, sang raja bertanya kepada gadis itu jika benar dia dibeli. Mereka bisa membawanya pergi. Setelah kata-kata itu keluar, semua orang terkejut. Erlang langsung menarik gadis itu, menunjuk ke Kaisar. Dia adalah istri saya. Bisakah Anda memaksakan perampokan seorang wanita? Sensor pergi ke depan untuk mengambil Erlang untuk dipegang. Gadis itu mengakui bahwa dia adalah istri mereka. Panik. Kaisar dengan tergesa-gesa menghentikannya. Sensor mengklaim bahwa dia ada di sini untuk melakukan bisnis. Bisakah Anda tinggal selama beberapa hari? Tapi ibu gadis itu menolak. Pejabat segera mengeluarkan sebatang perak. Ayah gadis itu langsung menyetujui permintaan Kaisar. Dalam beberapa hari ke depan, biarkan gadis itu merawat kehidupan mereka. Orang tua gadis itu menerima uang. Saat itu, mereka juga sulit untuk menolak. Namun, setelah kembali ke rumah, mereka mulai menerapkan hukum keluarga pada gadis itu. Mereka bertanya, bagaimana kamu mengenal kedua orang itu? Saya benar-benar bertemu mereka secara kebetulan di depan desa. Kamu pergi ke ujung desa untuk apa? Aku tidak bisa membicarakan hal yang menyangkut patung itu. Ini adalah debu perjalanan yang dibawa Erlang untuk ujian. Tidak boleh diserahkan. Gadis bodoh itu lagi merencanakan sesuatu. Bicara yang sebenarnya. Apa yang aku katakan adalah kebenaran. Jangan kira aku tidak tahu pikirannya yang licik. Kamu kira dia kaya atau orang luar? Cuma ingin menggoda dia. Ingin dia mengajakmu keluar, kan? Iya, kan iya. Tutup mulutmu. Cukup, kamu lahir dari keluarga Yan. Hidup sebagai keluarga Yan, mati sebagai hantu keluarga Yan. Ingin keluar, tidak ada pintu. Aku ingin sehidup semati. Cukup, Bu, jangan dipukul lagi. Cawer sudah tahu salah. Anakku, kau harus lebih waspada. Istrimu hampir pergi dengan orang lain. Tidak, Ibu, aku mengerti. Cawer pasti tidak sengaja mengundang 2 orang asing itu. Kamu ini. Cawer tahu kamu peduli padanya. Adapun bagaimana dia bisa terlibat dengan 2 orang itu. Aku tidak akan mengejar lebih lanjut. Benar, kakek, kamu yang terbaik, kakek. Tetapi saya mendengar bahwa istana saat ini telah menyakiti pengawas. Mereka berkeliling menyelidiki masalah perdagangan manusia. Saya tidak bisa membiarkan Cawer berbicara sembarangan dengan orang luar. Ibu, ambilkan arang. Dia memakannya. Buat suaranya serak.
Kakek, kakek, maafkanlah Chaoer. Aku pasti akan menjaganya dengan baik. Kakek, cepat pergi. Kakek, aku tidak bisa menikahi seorang bisu sebagai istri. Lalu, apa masalahnya? Yang penting bisa memiliki anak. Tapi aku turun. Yuen yang menahannya. Tidak. Kakek. Ibu. Erlang memohon Anda untuk melepaskan Chaoer. Saya seorang pria. Bahkan tidak melindungi istri Anda sendiri. Lalu apa gunanya saya bahkan jika saya mendapatkan keberuntungan? Erlang, anakku yang bodoh. Bagaimana kamu bisa berlutut untuk perempuan murahan ini? Apa yang baik dari Erlang? Cepat bangkitlah. Kakek tidak setuju. Aku tidak akan bangkit. Ayah belum bergerak. Tidak mau ibu, tidak mau ibu. Tidak mau ibu, tidak mau. Tidak. Bukankah begitu? Ah, apa yang kamu lakukan? Tuan ini, adik perempuan saya mengalami penyakit aneh. Ini karena ibu saya mencari ramuan untuk mengobatinya. Oh, jadi begitu. Obat ini ada baik dan buruknya. Kalau berobat, sebaiknya pergi ke dokter. Apa yang Tuan katakan benar, Xiao Ming. Kita akan membawanya ke kota untuk diperiksa. Kamar tamu untuk kalian berdua sudah siap. Silakan mengikuti saya. Kakak kedua, bawa istrimu untuk beres-beres. Untuk sementara, kita tinggalkan masalah ini. Chaoer, dengarkan aku baik-baik. 2 hari ini layani tuan itu dengan baik. Kata-kata apa yang boleh kau ucapkan? Kata-kata apa yang tidak boleh kau ucapkan? Pikirkan baik-baik sebelum kau bicara. Tahu. Sangat sakit ya. Maaf, ini semua salahku. Tidak apa-apa. Erlang, ambil uang ini untuk ujianmu. Ini. Uang ini dari mana? Aku menggadaikan Liontin. Chaoer. Kau benar-benar sangat baik padaku. Kau tenang saja. Tunggu aku lulus jadi pejabat besar. Aku pasti akan menikahimu jadi istri pejabat. Atau kau lepas bajumu. Aku bantu kau mengobati luka di punggungmu. Sama-sama dari keluarga Yan. Sama-sama berperan dalam drama. Chaoer, kau punya nasib yang terlalu baik. Erlang, aku lebih baik melakukannya sendiri. Bagaimanapun kita berdua adalah hal yang pasti. Lebih baik kita selesaikan saja malam ini. Bagaimanapun kita berdua adalah hal yang pasti. Lebih baik kita selesaikan saja malam ini. Ah, Erlang. Aku tidak sengaja. Aku sudah menyelamatkanmu. Aku sudah merawatmu dengan baik. Kau benar-benar melakukan ini padaku. Maaf. Aku mengerti. Kau sebenarnya tidak mencintaiku. Semua yang kau lakukan hanya untuk mendapatkan kepercayaanku. Lalu pergi dari sini. Bukan aku yang tidak punya keberanian. Hahaha. Apa yang Yun Yang katakan memang benar. Kamu benar-benar menggoda orang luar ya. Erlang, dengarkan aku, Erlang. Siapa? Kakek Erlang mencarimu. Ada hal penting yang harus dibicarakan. Baiklah. Erlang. Kakek ada di mana? Kenapa bawa aku ke gudang kayu? Erlang, selama bertahun-tahun kamu juga pasti menderita dengan berat, kan? Apa kamu mau saya bantu? Kakak ipar, kamu. Tak perlu takut, kakakmu sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Kamu tidak benar-benar menjaga diri demi Ye Chaoer, kan? Jika dia tidak membiarkanmu menyentuhnya seumur hidupmu, apakah itu berarti kamu harus menjadi seorang biksu seumur hidup?
jika saya memberikannya padamu? Kalau kamu tidak mengaku, bagaimana? Bagaimana mungkin? Tunggu sampai aku menjadi pejabat besar. Aku akan menikahimu jadi istriku. Saat itu, kamu akan melahirkan anak laki-laki yang gemuk untukku. Aku akan memberikan seluruh harta warisanku padanya. Haha. Kalau adik Chow marah, bagaimana? Jangan bicarakan dia padaku. Aku sudah menemukannya. Bahkan Chower pun seperti batu yang tak bisa dihangatkan. Besok aku akan menjualnya ke rumah bordil. Baginda Kaisar, panjang umur, 1000 tahun lamanya. Bangun. Terima kasih, Yang Mulia, Li Xianling. Apa yang membuatmu datang? Yang Mulia kali ini menyamar untuk berkunjung, tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Yang Mulia, silakan lihat. Ini adalah liontin mutiara ikan duyung milik Yuaner, terbuat dari jenis ikan duyung yang ada di Laut Donghai. Di dunia ini hanya ada satu. Bagaimana kamu mendapatkannya? Toko gadai di kota. Itu dia. Kenapa kamu masih di sini? Yin Erlao. Tadi kamu berbicara dengan Yuen Yang di gudang kayu itu. Apakah itu tulus? Kamu sudah mendengarnya. Karena adik sudah menemukan Erlang. Jadi kita tidak perlu lagi menyembunyikan diri. Aku sekarang sudah menjadi wanita Erlang. Apakah kamu cemburu? Aku cemburu. Aku cemburu pada kalian yang tidak tahu malu, atau cemburu pada kalian yang menjijikan. Tepukan ini untuk Erlang. Kau wanita hina yang tidak tahu diri. Aku sudah memutuskan untuk menikahi Yuen Yang. Jangan harap aku akan melindungimu lagi. Aku adalah Yang Erlang. Tenang saja, aku akan menjagamu. Berhenti. Sebentar lagi, kalian berdua, jika mereka bertanya tentang luka di wajahmu. Apa yang harus dikatakan? Saya sedikit mengerti. Runner, tunggu sebentar di kereta. Ayah keluar untuk urusan. Saya ingin ikut ayah. Kamu lihat ini apa? Batu yang sangat cantik. Ikan, tunggu di dalam kereta sampai Adi kembali. Adi, ini akan saya berikan padamu. Bagaimana? Baik. Sangat bagus. Masuklah. Tuan, Anda memanggil saya, ada yang ingin disampaikan. Ah, tidak ada apa-apa. Hanya ingin mengobrol denganmu. Datanglah ke sini. Jangan takut, saya kira saya bisa menebak. Kamu dijual ke sini oleh seseorang. Tidak. Bukan saya adalah orang dari desa Yan. Begitu seseorang memiliki logat, sangat sulit untuk mengubahnya. Meski logatmu telah terasimilasi, masih ada sedikit nuansa Beijing yang tersisa. Itu karena ini. Apa sih rencananya? Tidak mau bilang yang sebenarnya. Karena suaraku tidak bagus. Tidak. Jangan karena aku. Aku benar-benar adalah kamu. Adik Yuer. Kamu bilang apa? Yuer, anakku. Aji akhirnya menemukanmu. Kamu bilang apa? Setelah kita bertemu hari ini. Kamu pergi ke toko gadai, kan? Apa yang harus kamu katakan? Apa yang tidak boleh kamu katakan? Pikirkan matang-matang sebelum bicara. Kalau tidak, haram akan tahu. Tidak. Pegadaian di kota. Yang Mulia, baru-baru ini pegadaian di kota telah dirampok. Hamba pergi menyelidiki. Barang jaminan para tamu hampir habis dijarah. Hanya liontin ini yang mungkin karena berharga,
disimpan terpisah dan selamat dari musibah. Apakah pemilik toko ini bisa mengingat siapa orang yang menggadaikan? Yang mulia, mohon ampun, pemilik toko digorok oleh perampok. Saat ini masih dalam keadaan koma. Katakan yang sebenarnya padaku. Apakah kau benar-benar dibawa ke sini oleh seseorang? Nona. Status tuan rumahku tidak semudah yang kau bayangkan. Selama Anda bersedia mengatakan yang sebenarnya, kami akan bisa membawa Anda keluar. Ayah, kamu di sini sendirian. Mari saya antar. Ayah saya meminta saya untuk tinggal di dalam mobil dan menunggunya. Lihatlah anak konyol itu. Ini dibeli oleh ayahmu untukmu. Aku akan membawamu ke sana. Tuan, aku sudah sadar. Adik Caor. Ada apa ini? Tidak, tidak apa-apa. Berikan padaku. Sudah cukup dengan adanya gadis Caor yang melayani. Tidak perlu merepotkan Nona Yue. Oh iya, kakek menyuruhku menyampaikan sesuatu kepadamu. Jangan abaikan tamu. Tuan, tidak ada apa-apa, saya juga pergi dulu. Tunggu sebentar. Ini surat komunikasi. Kami untuk sementara tidak akan meninggalkan Sowan. Jika kau ingin mencari kami, lepaskan dia, aku akan datang sendiri. Gadis ini memang berbeda dari yang lain. Seandainya benar ini Yuaner, betapa baiknya. Semoga perjalananmu aman, selamat tinggal. Akhirnya dia pergi. Dalam beberapa hari ini, hatiku selalu gelisah. Dari mana kau membeli rumput itu? Aku tidak tahu. Ayah, gadis itu siapa sih? Jangan pedulikan siapa dia. Begitu sampai di desa Yan, dia harus tunduk. Dia hanya pemicu masalah. Sungguh baik kamu sudah menegurnya. Ini akan jadi masalah cepat atau lambat. Coba cari cara untuk menyelesaikannya. Bagaimana caranya menghadapi badai? Apakah makanan siap? Begitu banyak lezat. Keluarga kami menjadi kaya. Itu benar. Bekerja keras. Anda bisa hidup lebih lama jika Anda berbicara lebih sedikit. Keluarkan setelah selesai. Berhenti dan dapatkan sepasang sumpit. Ayo datang dan makan bersama. Cao, apakah kamu sudah meracik makanan dengan racun? Aku tidak. Aku bukan orang yang tidak berperasaan. Selama bertahun-tahun kami memberikan makananmu, memberikan tempat tinggal, tapi kamu justru ingin menjahati kami. Jangan bicara padanya, langsung saja bawa ke kepala desa. Tindak sesuai peraturan desa. Aku tidak meracuni. Kalian ingin membunuhku, langsung saja bunuh. Tidak akan menangis sebelum melihat peti mati. Siapa yang meracuni? Silakan makan dulu. Makanlah. Makan saja.
Makan daging. Makanlah. Ayo makan. Ayah, aku sudah bilang. Dia tidak punya keberanian itu. Sia-sia daging sepotong itu. Makan daging. Hamba. Apakah aku terlalu baik padamu biasanya? Biar kamu berani meracuni secara terang-terangan. Yang Erlau sendiri tahu apa yang dia lakukan. Aku benar-benar bodoh. Selama ini aku tertipu olehmu. Aku lihat kamu memang tidak patuh pada norma. Hanya ingin keluar menggoda pria. Kamu sudah lemah, kamu juga tidak bisa lepas dari genggamanku. Saya Zhao Ke, saya adalah api liar. Tidak bisa dipadamkan oleh angin dan hujan. Rumput liar yang tidak bisa tumbang. Sudah larut malam, mau kemana? Ibu saya menyuruh saya keluar untuk urusan. Sudah larut malam, urusan apa? Perhiasan yang sebelumnya hilang dari rumah kami. Ibu menyuruhku untuk menebusnya kembali. Takut jika terlambat akan dijual. Oh. Tapi bagaimana aku mendengar bahwa kamu memberikan obat tidur kepada keluarga Yan, ingin melarikan diri secara diam-diam? Kakak Gui. Apa ada yang salah? Nyonya Yan akhirnya berpikir jernih. Besok malam pada waktu zodiak, kamu tunggu di ujung desa. Pastikan kamu akan mendapatkan kejutan besar. Saat itu aku pasti akan menjadi milikmu. Mati di bawah bunga peoni, menjadi hantu juga berkelas. Jing Ningguan. Apa yang kamu katakan di jam tikus? Aku dengar Yuen yang bilang kamu mencuri obat pingsan darinya. Saat mereka pingsan, ingin mencuri uang mereka dan melarikan diri. Oh. Aduh. Dia memang tidak menipuku. Kamu sudah di desa yang cukup lama. Pasti tahu bagaimana nasib seseorang yang melanggar aturan, kan? Yang mulia, saya sudah menyelidiki dengan teliti. Memang ada masalah di desa Yan. Apa masalahnya? Desa ini mengutamakan anak laki-laki, selalu hanya menyimpan suara laki-laki. Lama-kelamaan, desa ini tidak memiliki wanita. Ditambah lagi, sebagian besar pria di desa ini malas. Jarang ada gadis yang mau menikah di sini. Jadi, istri-istri dibeli dari luar oleh para janda. Gadis-gadis ini sudah diculik sejak kecil. Awalnya mereka masih melawan, tapi setelah waktu berlalu, mereka menerima nasib. Setelah punya anak dan menikah, mereka semakin tidak berpikir untuk melarikan diri. Sekalipun ada keinginan, jika ketahuan, mereka akan dibakar hidup-hidup di depan seluruh desa. Sebagai bentuk peringatan, orang-orang itu benar-benar tidak menganggap hukum negara kita, dinasti Qing, serius. Terus lakukan penyelidikan. Jika ada perkembangan, segera laporkan kepada saya. Baik. Masuk. Ini sepertinya istri dari keluarga Yan, kan? Iya, dia cantik sekali. Sayang sekali, seandainya ini terjadi di ranjang. Kakek, sebaiknya Anda meminta belas kasihan dari kepala desa. Omong kosong, ini adalah aturan desa kami, desa Yan. Perempuan yang melarikan diri mendapatkan nasib seperti ini. Penolong akan dianggap setara dengan pelanggar. Sayang sekali. Gadis ini belum melahirkan beberapa anak laki-laki untuk keluarga Yan kami. Sungguh barang yang merugikan. Pemilik toko gadai sudah bangun. Dia sudah menanyakan siapa yang menggadaikan liontin itu. Pemilik toko gadai bilang itu dari desa Yan. Menantu keluarga Yan.
Ternyata dia. Baiklah, saudara-saudara, diam sebentar. Yan Chaoer tidak bisa diam. Berusaha meracuni keluarga, melarikan diri dari desa. Sesuai aturan desa, harus dibakar hidup-hidup, sebelum mati. Apakah ada yang ingin kamu katakan? Saudara-saudara, saudari-saudari, setiap orang dilahirkan sama. Kami wanita juga manusia. Kami juga memiliki pikiran dan ambisi sendiri. Kami bukan alat yang digunakan orang untuk melahirkan anak. Hei, apa yang kamu katakan? Aku tahu, semua orang di sini seperti aku. Semua dibawa ke sini oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apakah kalian ingin tinggal di sini seumur hidup? Tidak ingin berkumpul dengan keluarga kalian? Perempuan brengsek? Apakah kau tahu apa yang kau bicarakan? Wanita ini sudah gila. Ya, hanya ingin hidup dengan tenang. Tidak perlu mencari mati. Masih ingin menarik kami. Jangan ribut. Karena tidak ada yang ingin dikatakan. Kalau begitu, bangunlah. Tunggu sebentar, saya masih ada yang ingin saya katakan. Saya ingin melaporkan bahwa ada seseorang di desa ini yang tidak patuh pada norma wanita. Benar. Jika saya menyebutkan orang itu, apakah saya bisa terhindar dari hukuman? Aturan desa adalah aturan desa. Itu tidak bisa diubah. Jika kamu menyebutkan wanita mana yang tidak patuh, saya bisa membuat kematianmu lebih cepat. Siapa yang ingin kamu laporkan? Apakah sudah jelas? Orang yang ingin aku laporkan adalah Yuan Yang. Orang yang ingin aku laporkan adalah Yuan Yang. Apa? Kamu selingkuh dengan pria liar di belakang anakku. Aku tidak ada urusan dengan Yang Taho. Jangan sembarangan menuduh. Jangan sampai kamu mati baru mau mencari teman. Iya, aku sudah mengenalmu bertahun-tahun. Aku tidak menyangka kamu orang seperti ini. Yan Erlang, kenapa kamu begitu tegang? Apa kamu takut aku menyebutkan bahwa orang yang berselingkuh dengan Yuan Yang adalah kamu? Jangan omong kosong padaku. Omong kosong. Malam itu di gudang kayu. Kalian berdua melakukan apa? Aku melihat dengan jelas. Aku rasa itu benar. Beberapa hari yang lalu aku juga melihat Yan Erlang dan ibu mertua keluar bersama. Orang itu sudah meninggal sejak lama. Kalau aku jadi ibu mertua, aku juga tidak mau seumur hidup menjanda. Lihat wajah mereka. Kakek, ibu, aku difitnah. Percayalah, itu benar-benar bukan aku. Yuan Chaoer, kau serigala mata putih. Jangan sampai kau mati, lalu ingin menyeret orang lain sebagai kambing hitam. Kepala desa. Dia bilang semua ini bohong. Sadar, segera sadar, bakar dia. Sadar, segera sadar, membakarnya sampai mati dan menyalakan api. Bakar dia sampai mati. Membakarnya sampai mati. Bakar dia sampai mati. Membakarnya sampai mati. Anda akan lalu lintas di populasi, mereka yang melanggar hukum. Lao Yuanjia Village tinggi dan Kaisar jauh. Aturan desa adalah hukum. Aturan desa adalah undang-undang. Apakah kamu tidak takut ada yang melaporkanmu? Kamu pikir selama ini tidak ada yang melaporkan? Bagaimana nasib orang-orang yang melapor selama ini? Ternyata kamu sudah bekerja sama dengan bupati. Cukup, jangan buang-buang tenaga dan makanan anjing lagi. Kecuali jika hari ini sang raja datang sendiri. Jika tidak, kamu tidak akan dapat menghindari kematian. Sebaiknya terima saja nasibmu. Bagaimana kau tahu bahwa sang raja yang memukau tidak akan datang ke keluarga Yan? Aku lihat kamu sudah ketakutan. Sang raja juga ada di Beijing. Bagaimana mungkin dia datang ke desa kami, keluarga Yan? Sang raja mengetahui bahwa daerah Souwan mengalami kelaparan. Dia datang khusus untuk memahami kondisi rakyat. Dan raja sudah datang ke desa Yan. Hahaha. Jangan terlalu menakut-nakuti. Kamu tidak bermaksud mengatakan bahwa beberapa pedagang luar kota itu adalah raja, kan? Jika aku bilang orang itu adalah raja yang ditunggu-tunggu, tidak ada yang bisa melarikan diri. Orang-orang terjebak di jalan buntu. Benar-benar bisa mengarang kebohongan apapun. Kalian semua mendengar tidak? Dia bilang bahwa beberapa pedagang dari luar kota itu adalah raja. Hahaha. Saya memang mendengar kabar. Raja akan datang hari ini. Maafkan ayah, jangan sampai kamu tertipu olehnya. Dia jelas-jelas hanya ingin mengulur waktu. Yan Kair, saya akan memberitahumu. Jangan bilang itu raja. Bahkan jika Tuhan datang, hari ini kamu juga harus memperjelas semuanya. Bakar dia. Bakar dia, bakar dia. Bakar dia, bakar dia. Biarkan mereka tinggal. Anak, oh tidak. Bagaimana kabarmu? Kamu tidak terluka kan? Bagaimana kabarmu? Kamu tidak terluka kan?
Ini adalah komunikasi. Kami tidak akan meninggalkan Chongan untuk sementara. Jika kamu ingin mencari kami, lepaskan dia, aku yang akan datang. Kau benar-benar membunuh anakku. Tangkap mereka semua. Aku ingin tahu siapa yang berani. Ini adalah perintah dari Yang Mulia. Yang Mulia. Tipu ini hanya bisa menipu anak-anak kecil. Menipuku hanya membuatku kehilangan gigi. Iya, bagaimana mungkin Kaisar pergi hanya dengan satu orang? Kenapa tidak membawa 180 orang? Kalau mau berpura-pura jadi raja, harusnya lebih mirip sedikit. Siapa sih itu? Tentu saja bukan aku, tapi aku. Desa Yuan selalu taat dan tidak mengganggu orang lain. Tidak pernah mencari masalah. Ternyata telah mengungkap rahasia desa Yuan kami, dan bahkan membunuh putraku. Jangan harap bisa keluar hidup-hidup. Datang, tangkap dua orang ini untukku. Eksekusi di tempat. Semua berhenti. Tuan Li, Anda datang tepat pada waktunya. Ini. Dua orang ini menyamar sebagai raja. Saya pantas dihukum mati. Saya tidak berani berkata lebih rendah. Desa Yanjia tiba-tiba terjadi hal yang begitu konyol. Mohon Yang Mulia. Mohon kepada Yang Mulia untuk menghukum mereka. Mohon kepada Yang Mulia untuk menghukum mereka. Panji di sini adalah di Sowan County. Bupati juga merupakan sekelompok pejabat. Bagaimana bisa dihukum? Hukum saja mereka yang berkumpul dan gaduh. Mengganggu tubuh naga adalah sebuah dosa. Kau berbicara sembarangan tentang perdagangan manusia, berkolaborasi dengan kepala desa, menyalahgunakan hukuman mati. Yang Mulia, hamba tidak mengetahui hal ini. Apakah Fudagwi terlibat dalam perdagangan manusia? Rakyat kecil difitnah. Jika difitnah, maka biarkan aku menjelaskan hukuman bakar ini. Yang Mulia, Anda memukul wanita biasa. Kepala desa berhak untuk menangani warga desa yang berbuat kriminal. Tian Chaoer tidak mematuhi norma perempuan. Sampai saat ini, Anda masih berani berbohong. Yang Mulia, mohon pertimbangkan dengan bijak. Bahkan jika Anda memberi rakyat biasa 100 keberanian, rakyat biasa juga tidak berani menipu Yang Mulia. Jika Yang Mulia tidak percaya, silakan tanyakan pada wanita di desa apakah mereka dijual dan mati. Yang Mulia, wanita ini menikah dengan sukarela di desa Yan. Begitu juga dengan wanita ini. Mereka berbohong. Saya bisa bersaksi, kami semua dijual. Yan Kaoer, aku memerintahkan hukuman bakar. Benci padaku adalah hal yang wajar. Tapi kamu tidak bisa sembarangan berbicara. Ini adalah kejahatan mengkhianati raja. Yang Mulia, semua yang saya katakan adalah kebenaran. Aku tahu. Alasan kalian tidak berani mengatakan kebenaran, tidak lain karena takut membahayakan keluarga. Aku berjanji hari ini. Bagi siapa saja yang jujur, keluarga korban perempuan, yang sungguh-sungguh bertobat, hukuman mati dapat dihindari. Bagi yang berniat menipu, akan dihukum karena telah menipu raja. Para kakak, kita tidak bisa menganggap diri kita seperti rumput liar, hanya karena terombang-ambing oleh angin. Mengira diri kita kecil berarti tidak memiliki kekuatan. Mengira diri kita lemah berarti tidak memiliki martabat. Wanita ini tampaknya adalah orang biasa. Saya katakan. Saya juga katakan. Yang Mulia, wanita ini memang diculik. Perempuan juga, mohon kepada Yang Mulia untuk menghukum. Bawakan kepala desa dari desa yang keluar. Hancurkan seluruh keluarga. Yang Mulia, saya melaporkan bahwa Bupati Li telah menyalahgunakan dana bantuan bencana. Mohon Yang Mulia memberikan saya catatan darah sebagai penguat. Kau menuduh sembarangan. Yang Mulia, saya difitnah. Kamu pikir dia tidak berbicara. Aku tidak tahu apa yang kamu lakukan di belakang. Itu, Yang Mulia, ampunilah hamba. Yang Mulia, karena hamba telah menemukan sang putri. Tolong, Yang Mulia, beri ampun kepada hamba. Yang Mulia, perintahkan untuk menangkap penduduk desa yang terlibat dalam urusan ini dan masukkan ke penjara. Yang Mulia, harap luangkan hidup Anda. Katakanlah hidup. Tolong luangkan saya. Tolong. Tolong, 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 tolong. Tolong, 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 Yuaner. Anda telah menderita selama bertahun-tahun.
Yang mulia, harap luangkan hidup Anda. Sang putri kemudian akan kembali ke Beijing dengan kaisar. Bagaimana denganmu, gadis, putri? Gadis Yuan Yang adalah putri raja yang hilang selama bertahun-tahun. Pemilik toko sudah bangun. Dia sudah menanyakan siapa yang menggadaikan liontin itu. Orangnya adalah menantu keluarga Yan, Yuan Yang. Bagaimana kamu bisa sampai ke desa Yan? Kembali, Yang mulia, saya juga diculik. Apakah kamu masih ingat berapa umurmu saat diculik? 7 tahun. 7 tahun. Jangan takut. Sebenarnya, aku juga memiliki seorang putri. Dia juga diculik saat berusia 7 tahun. Lihat ini. Liontin ini kan dibawa ke toko gadai untuk digadaikan. Bagaimana bisa ada di tangan Anda? Apakah kamu masih ingat, itu adalah hari ketika kamu diculik. Ayah memberikanmu hadiah. Yuaner. Kamu adalah anakku, putri dari kerajaan Dakian. Apa? Yuan Chaoer ternyata adalah seorang putri. Tapi sepertinya raja salah paham mengira aku adalah dia. Karena takdir memang seperti ini, maka jangan salahkan aku. Kau adalah ayah, putriku. Ayah. Saudara perempuan adalah putri raja. Iya, raja telah mencari putri begitu lama. Tak disangka, ada takdir di antara kita. Sungguh baik. Hal-hal di masa kecil, tidak ingat sedikit pun. Juga tidak tahu di mana ayahku. Apakah dia mencariku, Nona? Nona, aku sudah dijual sejak kecil. Sudah lama aku lupa seperti apa wajah keluargaku. Dokter istana berkata, ingatan seseorang tidak akan sepenuhnya terlupakan. Aku mendengar bahwa Nona memiliki aksen kota. Mengapa tidak pulang bersama kami? Siapa tahu mungkin Anda akan ingat. Benarkah? Dokter istana memang berkata begitu. Itu sangat bagus. Ngomong-ngomong, Tuan Wei, bisakah kau pinjamkan aku sedikit uang? Ada orang, aku datang untuk menebus barang curian. Yuan Yang. Namaku Yan Chaoer. Yuan Yang adalah kakak iparku. Kau bernama Yan Chaoer. Yuan Yang adalah kakak iparmu. Salah paham. Bos, saya ingin menebus liontin yang saya gadaikan beberapa waktu lalu. Oh, liontin ya? Sayangnya tidak bisa, sudah terjual. Bukankah saya sudah bilang ingin menebusnya? Ini bukan gudang saya. Ada orang menebus ramuan penyembuh luka, jadi aku menjualnya. Kau menjualnya kepada siapa? Toko ini setiap hari menebus barang gadai. Bagaimana aku bisa mengingat semuanya dengan jelas? Liontin itu adalah warisan dari ayahku. Aku harus menemukan keluargaku menggunakannya. Tolong coba ingat lagi dengan baik. Jadi, dialah putri tersebut. Tapi sekarang kalau bilang lagi, apakah itu akan dianggap sebagai pengkhianatan? Tolong, katakan padaku siapa yang membelinya. Aku akan mencarinya dan menebusnya. Aku tidak akan menyulitkanmu. Aku akan jujur padamu. Tamu itu berasal dari luar kota. Dia sudah lama meninggalkan Souwan. Dia orang dari mana? Bagaimana aku bisa tahu hal ini dengan jelas? Sudahlah, cepat pergi. Jangan ganggu saya berbisnis. Tapi... Yuan, apakah kamu masih ingat seperti apa wajah ibumu? Tidak heran, sudah 7 tahun. Kamu sudah 7 tahun sejak dibawa pergi oleh orang-orang itu. Oh iya. Kamu masih ingat Wei Ang? Tidak ingat. Hahaha, kamu waktu kecil ya? Paling suka mengikutinya. Panggil kakak, bahkan bilang kalau sudah besar mau nikah sama dia, hahaha. Begitu ya? Apakah kamu tidak memiliki sedikit pun ingatan? Tidak, tidak ada. Kalau begitu, apakah kamu masih ingat bagaimana bekas luka di lengan bawahmu itu muncul? Bekas luka apa? Apakah lengan bawahmu tidak ada bekas luka? Apakah kamu bukan Yuaner? Apakah kamu bukan Yuaner? Kak Wei Ang. Apa kamu salah ingat? Di lengan bawahku tidak ada bekas luka. Aku hanya memiliki satu bekas luka tua. Dan itu di bahu kanan. 6.000? Iya. Via, aku juga ingat bekas luka itu. Itu di bahu.
Ah, iya, aku ingat sekarang. Aku yang salah ingat. Saat itu kita berdua tersesat di gunung. Kamu berusaha menyelamatkanku, tidak sengaja jatuh ke dalam jebakan pemburu. Luka di bahu, itulah yang meninggalkan bekas, kan? Ah, bikin aku kaget, aku kira aku salah mengenali ayah. Hahaha. Hal yang paling aku sesali dalam hidupku adalah ketika aku membawamu pergi jauh. Maaf. Tidak apa-apa, itu sudah berlalu. Kak Wei Yang, sekarang aku kan baik-baik saja. Dia sedang menguji. Untungnya aku pernah melihat bekas luka di tubuh orang garam. Sepertinya ada bekas luka di bahu kananku juga. Ada apa denganmu? Tidak ada, benar. Ayahanda. Apa rencana Anda untuk menangani Li Xianling dan penduduk desa Yan? Mereka memicu hukum. Menipunya adalah kesia-siaan. Tentu saja akan diadili setelah musim gugur. Menghukum seluruh keluarga. Sungguh enak ada ayah yang melindungi. Di mana ayahku ya? Raja begitu kejam dan tidak berperasaan. Jika aku terungkap, kedepannya pasti akan lebih parah. Tidak boleh, kita harus mencari cara untuk segera menghilangkan bencana ini. Adikku, kita sudah saling mengenal. Sebelum kamu menemukan keluargamu, tinggallah bersamaku. Ah, ayahanda, bolehkah? Haha. Yuaner sangat emosional. Ayah sangat merasa senang. Nona Chaoer, apa yang ingin kau lakukan? Aku juga setuju. Saudari Yuan baru saja kembali. Ke istana pasti ada sedikit ketidaknyamanan. Kebetulan Nona Chaoer juga memiliki tempat tujuan. Baik. Sudah diputuskan. Terima kasih, Bapak Kaisar. Terima kasih, Yang Mulia. Kami menghormat Yang Mulia. Kami menghormat Putri. Putri Yuan, sebelum istanamu terbangun. Silakan tinggal di istana putri ini. Terima kasih, Bapak Kaisar. Selama bertahun-tahun ini, kamu telah menderita. Ada yang ingin kamu sampaikan kepada ayahanda? Ayahanda akan berusaha untuk Mengmu bisa kembali di sisi ayahanda. Yuaner sudah sangat merasa puas. Kalian semua, baik-baiklah melayani putri. Hamba patuh. Yuaner. Rambutnya lemah. Kerja kotor dan berat sebaiknya biarkan pelayan istana lainnya yang melakukannya. Aku tahu meskipun ayahanda tidak menyebutkan putrinya. Dia tidak akan membiarkan adik Cao Cao melayaniku. Baiklah. Masih berdiri di sini untuk apa? Apa kau tidak melihat Mion yang berbicara denganku? Pergi sana. Ternyata menjadi pelayan istana juga tidak mudah. Saya tidak tahu apakah Wei Daren sudah menemukan keluargaku. Sayangku. Saya rasa ada yang aneh dengan masalah kembalinya putri. Masalah ini. Mengumumkan kepada dunia sepertinya tidak tepat. HMPH. Kalung mutiara, tidak ada tandingannya di dunia. Apakah itu tidak bisa membuktikan identitas putriku? Atau apakah Anda pikir saya akan bingung sampai salah mengenali putri saya sendiri? Saya tidak berani, hanya khawatir. Yang Mulia Zelo. Suara lagu ini. Rumput hijau di tepi sungai. Langit yang tak pernah tua. Api liar takkan padam, oh angin dan hujan. Hahaha ayah, apakah suaraku enak didengar? Enak didengar. Tapi ayah belum pernah mendengar kamu menyanyikan lagu seperti ini sebelumnya. Karena ini adalah melodi yang dibuat oleh ibu sendiri. Ini adalah lagu yang unik di dunia ini. Lagu yang unik. Namun, di tepi sungai rumput bergoyang, langit takkan tua. Apa yang kau teriakkan seperti hantu? Apakah kau tidak melihat raja datang? Jika tidak memiliki penglihatan, pergi dari sini. Yuaner.
Tadi itu kau yang bernyanyi? Ada apa? Mengganggu ayahanda? Ya, tentu saja tidak. Nyanyinya sangat bagus, seindah saat kecil. Aku ingat ini adalah lagu yang disusun oleh ibumu sendiri. Ah, benar. Aku agak lupa. Hanya ada melodi ini yang samar-samar di ingatanku. Adik Yuer, bisakah kau menyanyikan lagu itu sekali lagi? Aku ingin mendengarnya sekali lagi. Hahaha. Yuer, penuhi saja keinginan Ouyang sekali lagi. Aku juga ingin mendengarnya sekali lagi. Bagaimana ini? Jangan-jangan adik Yuner tidak mau bernyanyi lagi. Bukannya aku tidak mau. Hanya saja Zuer terlalu banyak makan beberapa potong gula batu. Sekarang tenggorokanku benar-benar tidak kuat lagi. Oh, begitu tiba-tiba. Tadi masih baik-baik saja, sekarang harus bernyanyi di depan. Suara jadi tidak nyaman. Apakah benar adik Yuan Er pelit? Atau apakah lagu tadi sebenarnya bukan dinyanyikan olehmu? Kak Wei yang bercanda. Kalau bukan aku yang menyanyi, lalu siapa yang menyanyi? Tadi suara itu terdengar seperti suara Yan Kaoer. Suara barusan terdengar seperti suara Yan Kaoer. Lagu ini adalah lagu yang disusun oleh Ibu Yuan secara pribadi. Hanya aku dan Yuan yang pernah mendengarnya. Bagaimana mungkin gadis Yan Kaoer bisa menyanyikannya? Apakah mungkin dia adalah anak perempuan? Yang mulia, mohon pertimbangan. Tadi putri bernyanyi terlalu lama. Suara mungkin sudah mulai lelah. Cepat panggil tabib. Maafkan saya, adik perempuan. Semua salah saya. Seharusnya saya tidak membiarkanmu bernyanyi lagi. Tidak apa-apa, Yuner juga ingin bernyanyi untuk kakak Wei yang, sayangnya. Tidak apa-apa, tunggu sampai suara Yuner baik-baik saja, baru bernyanyi lagi. Lagi pula masih ada waktu, kami punya urusan sebentar. Pukuli aku sampai puas. Pukuli aku sampai aku puas. Semua emas, perak, dan permata ini adalah milik kalian. Terima kasih, Putri. Putri. Saya yakin hamba tidak melakukan kesalahan. Mengapa Putri memukulku? Aku tidak melakukan kesalahan. Apa yang kau lakukan? Kau dan aku sama-sama tahu. Jangan bermimpi tentang sesuatu yang tidak bisa kau dapatkan. Pelayan tidak bermimpi tentang apapun, begitu cepat tidak mengakuinya. Bukankah kau yang menyanyi dan menggoda Wei yang GG di Taman Kekaisaran kemarin? Kenapa masih belum puas? Cui, pergi ambilkan aku jarum sulam. Hari ini aku pasti akan memberimu pelajaran yang baik. Akibat dari tidak tahu diri ini. Tahan dia. Lepaskan aku, lepaskan aku. Ah, ah, apakah kamu menyerah? Putri telah melarang Tuan menyiksa pelayan istana. Jika diketahui oleh Raja, Putri harus mempertimbangkan akibatnya. Aturan istana. Aturan istana ditetapkan untuk kalian yang memiliki status rendah seperti pelayan. Saya adalah putri yang mulia dari dinasti besar, hanya bermain-main dengan seekor anjing. Bagaimana bisa membicarakan tentang aturan umum, HMPH? Raja yang melanggar hukum, sama dengan rakyat biasa. Sepertinya kamu masih belum mengerti apa itu majikan. Apa itu budak anjing? Kamu hanya mempunyai wajah yang tampak sangat menyedihkan. Kalau wajah ini hilang, aku ingin tahu apakah Kak Wei yang masih menyukainya. Yan Kaoer, aku kasih tahu kamu. Aku adalah satu-satunya putri dari negara Dakian. Dan kamu hanyalah pelayan yang mengibaskan ekor meminta belas kasih. Yang mulia datang.
Ada apa denganmu? Kamu tidak apa-apa kan? Ayah, Wei Ang, kakak. Jangan salahkan adik. Aku tahu dia marah padaku karena di desa Yan, aku tidak berdiri untuk membela dia. Jadi dia membenciku. Aku. Kau berani menyakiti putri. Yang mulia, tidak, bukan seperti ini. Ampun, Yang mulia, tadi Yan Chaoer bilang ingin merusak wajah putri Hua-Hua. Semua ini salah kami yang tidak menjaga putri dengan baik. Mohon Yang mulia menghukum kami. Aku dulu mengira kamu adalah gadis yang baik hati. Tidak kusangka kamu begitu tidak tahu berterima kasih. Yan Chaoer, apakah kamu tahu apa akibatnya jika berencana membunuh putri? Tangkap dia dan cambuk 300 kali. Yang mulia, saya tidak seperti ini. Yang mulia, masalah ini belum diselidiki dengan jelas. Saksi dan barang bukti ada semua. Apa yang tidak jelas? Saya dengan susah payah menemukan kembali putri saya. Putri yang paling terhormat di negara Dakian. Tidak mungkin seorang pelayan kecil mempermalukan. Saya tidak memberi saya 300 penalti. Tidak. Pangeran, aku benar-benar tidak ingin menyakiti sang putri. Aku bersumpah. Maksudmu sang putri menuduhmu. Yang mulia, tolong dengarkan penjelasannya. Belum terlambat untuk bertarung lagi, Kaisar. Putri yang ingin menyerang saya. Melihat Yang mulia datang, dalam keadaan darurat, dia kembali menempelkan peniti perak ke tangan hamba. Konyol. Mengapa putri melakukan ini? Putri tidak memperlakukanmu dengan buruk. Bagaimana kau bisa membalikkan fakta seperti ini? Benar, adikku, apa sebenarnya yang telah aku lakukan? Hanya itu yang membuat adikmu begitu membenciku. Kita berdua sudah menjadi putri. Jika aku benar-benar tidak bisa mentolerirmu, mengapa aku harus membalasmu dengan cara yang begitu rendah ini? Iya. Hamba juga ingin tahu, kau sudah menjadi putri. Mengapa kau masih harus mempermalukan dan menyiksa hamba? Adik, aku tahu kamu masih membenciku karena aku tidak menolong di desa Yan. Tapi jika saat itu aku berdiri untuk menolong, aku juga akan mati. Yang mulia, aku benar-benar tidak berniat menyakiti putri. Tolong percayalah padaku, Yang mulia. Yang mulia. Yang mulia, apa yang aku katakan adalah kebenaran. Tolong percayalah padaku. Bertahun-tahun. Tolong bantu saya. Seperti bunga persik yang mati. Tunggu sebentar. Apa yang kamu katakan barusan? Raja sepertinya sedang membicarakan kue persik khas Jingsong. Suer, makanan kesukaanmu waktu kecil adalah kue persik. Ayah, adikku sudah tahu kesalahannya. Jika terus memukul, akan ada masalah. Tolong, kasihanilah dia. Ya, aku sedang berpikir apa. Putriku sudah ditemukan. Bukan? Putri. Segera pakai pakaian formal. Kembali kepada Yang Mulia, putri hanya terkejut. Tidak ada yang serius, luka di wajahnya juga hanya luka luar yang ringan. Oleskan salep, dalam 2 atau 3 hari, dia akan sembuh. Syukurlah. Ada apa? Yang Mulia, hamba ingin menyampaikan sesuatu, namun ragu apakah pantas atau tidak. Katakan saja, tidak apa-apa. Perilaku dan tutur kata Yuan Er agak terlalu dimanjakan. Ia selalu terburu-buru dan panik. Berbeda dengan Yan Chao, ia tenang dalam menghadapi masalah, tidak rendah hati dan tidak sombong. Ia lebih mirip Yuan Er di masa kecilnya. Yuan Er memiliki sifat yang baik, dia orangnya lembut, dan tumbuh di lingkungan yang menekan seperti di desa Yan. Karena itu, dia menjadi sangat berhati-hati. Sungguh, aku merasa sangat menyesal padanya. Tapi, tidakkah Anda merasa dibandingkan dengan Yuan Er, sifat Yan Chao Er yang tenang dan anggun itu lebih mirip seorang putri? Keduanya adalah istri anak angkat keluarga Yan. Besar bersama sejak kecil, Yan Chaoer sengaja meniru perilaku Yuan Er. Keduanya memiliki beberapa kesamaan, itu wajar. Oh Yang, kamu terlalu berpikir banyak. Baiklah,
Mari kita keluar dulu. Jangan ganggu Yuaner beristirahat. Jabatan putri adalah milikku. Wei Ang juga milikku. Yan Kao, aku tidak akan membiarkanmu mengambil semua yang aku miliki sekarang. Cui, apakah pakaian dan diriku ini cocok? Sangat cocok. Yan Erlang. Apa yang kau lakukan di sini? Yang Mulia memanggilku untuk masuk ke istana. Rakyat biasa mana berani tidak datang. Aku pikir setelah kau menjadi putri, kau akan melupakanku. Bagaimana bisa begitu? Kamu bilang kamu sudah jadi pejabat besar. Aku memang pejabat, Nyonya. Sekarang aku sudah jadi putri. Di sampingku kebetulan ada posisi pangeran yang kosong. Tidak tahu apakah kamu berminat. Lalu kamu mau aku jadi pangeran untuk apa? Biar aku berdandan jadi Kasim. Sekarang kamu harus menyelesaikan satu hal yang sulit untuk menjadi menantu raja. Tidak tahu apakah kamu berani. Lakukan apa yang harus dilakukan. Kenapa kamu tidak berani? Masih teringat masa lalu? Aku. Jika kamu bisa menyelesaikan hal ini, kamu akan menjadi menantu raja. Jika kau gagal, hari ini kau berpura-pura jadi Kasim menerobos istana putri. Sudah cukup untuk kau dipotong-potong 1000 kali. Lalu jika aku memberitahu Kaisar bahwa liontin itu adalah milik Yan Chaor, kau akan dimutilasi dengan 5 kuda. Kau. Jangan tegang, aku tidak tega. Sekarang aku dan Yan Chaor tidak mungkin bersama. Kemewahan dan kekayaan di masa depan tergantung padamu. Bagus sekali. Namun, tentang hal yang kau suruh aku lakukan, aku tiba-tiba teringat sebuah cara yang baik. Ceritakan padaku. Mengapa mereka begitu menargetkan aku? Apakah karena Wei Ang atau... Tidak peduli. Aku harus mencari cara untuk pergi dari sini. Kamu sedang apa? Kenapa ngeles? Kalau tidak mau kerja dengan baik, percaya tidak, saya akan menghajarmu lagi. Ini buah lici apa? Apa yang kamu lakukan, nak? Membesar-besarkan saja. Adik. Cepat bangun, tubuhmu belum sembuh. Ayo datang dan istirahat sebentar. Aku baik-baik saja. Biarkan Cuyer yang mengerjakan hal-hal ini. Kau duduk dan istirahat saja. Kau mau apa? Adik, kau memikirkan apa? Aku sudah memikirkan lagi. Kemarin memang aku terlalu berlebihan. Ini dia. Aku sudah meminta dapur istana menyiapkan beberapa kue untuk meminta maaf padamu. Apa yang aku lakukan ini, sungguh karena kecemburuanku padamu. Meskipun aku sudah menjadi putri, tapi kita sudah berada di keluarga Yan begitu lama, menderita begitu banyak. Saat itu aku sangat cemburu dengan hubunganmu dan Erlang. Betapa aku berharap Dalang juga ada di sini. Tapi aku tidak. Setelah masuk istana, aku juga takut Wei Daren akan meninggalkanku. Maafkan aku, adikku, aku sudah menemukan keluargaku. Kamu sudah jadi putri. Sedangkan kamu masih sendiri. Aku benar-benar tidak seharusnya bersikap seperti itu padamu, kakak. Terima kasih sudah memberitahuku banyak hal. Jadi, apakah kamu sudah memaafkanku? Aku memaafkanmu. Mulai sekarang anggaplah ini sebagai rumahmu. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Ini adalah kue yang dikirim oleh ayahanda. Coba kamu rasakan. Jangan bilang. Kue di istana ini. Benar-benar rasanya luar biasa. Ambil satu lagi. Terima kasih, kakak. Kamu. Kamu kasih aku makan apa?
Kue Lici, adik, enak tidak? Aku cemburu padamu. Dengan kamu juga layak. Masuklah. Bangun. Lord Wei Yang ada di sini. Lord Wei Yang ada di sini. Seret dia ke tempat di mana tidak ada orang. Brother Wei Yang mengundang Anda. Apakah Brother Wei Yang suka makan leci? Saya memiliki kue leci yang dikirim dari dapur kekaisaran di sini. Sangat manis. Inilah yang Anda makan. Tidak benar. Saya ingat Yuan alergi terhadap lici. Benar. Ketika saya masih kecil, saya memang alergi terhadap lici. Tapi desa Yan terletak di Lingnan, yang banyak menghasilkan lici. Setelah sering terpapar, akhirnya sembuh tanpa pengobatan. Ternyata seperti ini ya. Oh iya, mengapa Kak Wei yang hari ini bisa datang? Aku datang hari ini untuk melihat bagaimana pemulihanmu. Melihatmu baik-baik saja membuatku tenang. Hari ini ada urusan lain, jadi aku pamit dulu. Kak Wei Yang. Dr. Wang Oh. Kedatangan kali ini ingin bertanya kepada Anda tentang sebuah pertanyaan. Jika seseorang secara alami alergi terhadap makanan tertentu, dan terus-menerus mengonsumsi makanan tersebut, apakah ada kemungkinan sembuh? Alergi ini sangat sulit untuk sembuh. Bahkan jika ada perbaikan di kemudian hari, jika terpapar sumber rangsangan yang terlalu kuat, juga ada kemungkinan mengalami komplikasi. Tuan Xiao Wu, Anda meminta saya untuk pergi ke Souwan besok. Untuk menyelidiki seseorang. Yan Yuen Yang. Masuklah. Putri. Dibuang kemana? Dibuang ke Susu Yuan. Itu tempat apa? Ada orangnya. Tenang saja, itu hanya halaman yang ditinggalkan. Dengar-dengar, itu berhantu. Tidak ada orang, kan? Iya. Sudah 7 atau 8 tahun. Bagus sekali. Akhirnya bisa menyelesaikan masalah ini. Sepertinya kali ini benar-benar selesai. Daripada terus-menerus dihina. Lebih baik mati, selesai sudah. Tapi aku tidak rela. Aku belum menemukan ayah. Aku tidak bisa mati begitu saja. Yang mulia dalam masalah. Hari ini aku pergi mengunjungi Nona Yuan Er. Di mana Yuan Er? Putri sudah pergi memberi salam kepada permaisuri. Dia belum kembali. Kalau begitu, aku akan menjadwalkan ulang untuk mengunjungi adik Yuan. Kenapa hanya kamu yang membersihkan Yan Kao? Tuan Huiwei, dia sudah menghilang beberapa hari. Apa yang kamu bicarakan? Hati-hati dengan ikatanmu. Miao Niang, kemana Chaoer pergi? Tuan Hui, pertanyaan Anda itu. Bagaimana saya bisa tahu kemana dia pergi? Mungkin dia bersembunyi di suatu sudut untuk malas-malasan. Miao Niang, aku mengingatkanmu. Ini adalah istana kekaisaran, bukan desa yang tempatmu bertindak sesukamu. Jika Yang Mulia mengetahui kau melakukan hal yang melanggar aturan, tahukah kau, bawahan-bawahanmu, aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya, di mana sebenarnya Yan Chaor berada? Tuan Wei, jangan marah, hamba tua ini melihatnya memasuki taman salju yang menginap beberapa hari yang lalu. Selebihnya, hamba sama sekali tidak tahu. Taman salju yang menginap. Apa itu Susu Yuan? Ada orang di Susu Yuan. Yuan Er. Kamu bagaimana bisa ada di sini? Adik Chao sudah hilang beberapa hari. Aku hampir khawatir setengah mati. Tadi aku mendengar Miao Niang bilang dia mungkin datang ke Susu Yuan. Jadi aku segera datang ke sini. Bagus juga ada seseorang yang seharusnya kamu temui.
Ayahanda adalah adik perempuan. Apakah kamu manusia atau hantu? Tentu saja aku manusia, namun sesuai rencana putri. Sekarang aku juga seharusnya menjadi hantu, kan? Apa yang kamu bicarakan? Rumput. Apa yang terjadi? Bagaimana kamu bisa sampai di sini, Ayahanda? Aku akan memeriksa adik Cawer untuk melihat apakah dia terluka. Agar aku bisa keluar bersama Wei Yang. Yang mulia. Sudah sekitar 10 tahun sejak terakhir kali aku datang ke taman ini, bukan? Tidak disangka bisa sepi seperti ini. Iya, sejak adik Yuan hilang. Permaisuri Sue menyalahkan Anda, bersumpah tidak akan bertemu Anda lagi seumur hidup. Dia tidak pernah membiarkan Anda datang ke sini lagi. Dia benar-benar membenci saya. Aneh sekali. Kenapa saya tidak melihatnya? Mungkin dia ada di ruang belakang. Ayo kita lihat dia. Jika dia tahu putrinya kembali, pasti dia akan sangat senang. Hanya saja, tidak tahu apakah dia masih bisa mengenali Yuner. Pasti bisa. Ikatan antara ibu dan anak kandung adalah naluri alami. Terkadang hanya dengan sedikit rasa, kita bisa mengenali anak kita sendiri. Aku memperingatkanmu, di hadapan Ayahanda, lebih baik kau jangan banyak bicara, sembarangan. Kalau tidak, aku punya banyak cara untuk menyiksamu. Yang mulia tidak akan mengizinkanmu melakukan itu. Kau benar. Jika Ayahanda tahu aku melakukan ini, pasti akan marah. Tapi menurutmu, akankah dia menyalahkan aku karena seorang pelayan hina yang bahkan tidak memiliki orang tua? Kenapa sebenarnya, kau bahkan berani mengambil risiko membuat kaisar marah untuk menyusahkanku? Menyusahkan itu terlalu ringan. Aku ingin kau menghilang dari dunia ini. Aku tidak mengerti. HMPH, tidakkah kau rasa Putri Wei terlalu baik padamu? Padahal akulah putri sejati. Kau rakyat jelata, apa hakmu untuk memperebutkan pangeran denganku? Kau salah paham tentang Tuan Wei. Jika kau membenciku karena hal ini, maka aku bisa meninggalkan istana. Nakal, jangan kau sakiti putriku, dia manusia atau hantu. Yang mulia, wanita gila, berani sekali kamu. Tahu tidak siapa dia? Dia adalah Putri Dakian. Putri kecil, diamlah. Putri Jia, diamlah kamu. Kalian berdua tutup mulutnya. Tidak boleh. Dia. Kamu itu apa? Perintah putri saja berani kamu langgar. Kalian tidak boleh memukulnya. Bangunlah. Kalian tahu dia siapa? Seorang wanita gila. Aku tidak peduli siapa dia. Dia adalah permaisuri Zifei, istri pertama kaisar. Dia adalah ibumu yang sebenarnya. Apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin seorang putri sepertiku memiliki ibu seperti itu? Yan Chaoer. Bagaimana kau tahu tentang hal ini? Dia mengatakannya sendiri. Hahaha. Kamu percaya pada kata-kata seorang wanita gila? Hahaha. Ini menunjukkan bahwa kamu memang mendengar sesuatu. HMPH, aku dengar bahwa Sue Fei adalah wanita tercinta raja. Seandainya putri tidak hilang saat itu, Nona Sue Fei menyalahkan raja. Mereka berdua bersumpah untuk tidak bertemu lagi seumur hidup. Posisi ratu saat ini pasti milik permaisuri Sue. Dengan begitu, wanita ini mungkin benar-benar adalah permaisuri Sue. Ini. Bagaimana mungkin? Ini jelas adalah tempat dingin. Lagi pula, Yang Mulia sangat menyayangi putri. Bagaimana mungkin membiarkan ibu kandung putri tinggal di tempat yang bahkan anjing pun tidak mau? Ah Yan Chaoer. Aku tahu. Kau ingin memanfaatkan wanita gila ini untuk membalas dendam pada putri, kan? Aku bukan penjahat. Penipu itu semua palsu. Diam. Putri palsu, putri palsu, putri palsu, putri palsu. Kau masih bilang. Hati-hati, aku akan memberimu pelajaran. Serang dia. Pukul dia sampai dia diam. Aku pergi menemui permaisuri Sue Fei. Hahaha, meskipun kau membunuhku, kau tetap seorang putri palsu.
Jika dia benar-benar permaisuri Suefei, kalian pasti akan menyesal. Jika dia benar-benar seorang selir, maka kita pasti selesai. Untuk berjaga-jaga. Kau ingin membunuhnya? Itu tidak baik. Ini adalah istana dingin. Bagaimanapun juga, dia adalah wanita raja. Lalu mau bagaimana? Ayahanda kan sudah pergi. Tapi apakah kamu tidak ingin menjadi ibu mertua pangeran? Atau apakah kamu ingin membiarkan putramu menjadi pejabat palsu seumur hidup di istana? Baiklah. Anakku, datanglah membantu. Ah, lepaskan dia, Permaisuri Sue. Permaisuri Sue. Ah. Permaisuri Sue. Permaisuri Sue. Sueji sudah gila. Masih saja menghindari Yang Mulia. Yang Mulia, jangan bersedih. Wei Ang akan segera mencari Permaisuri Sue. Lepaskan Nyonya Suefei. Suara apa itu? Kalian lepaskan dia di sana. Sepertinya itu Nyonya Suefei. Berhenti. Ah. Berhenti. Nyonya Suefei. Ah, Sue. Jangan takut, jangan takut. Apa yang terjadi ini? Siapa yang mengizinkanmu datang ke sini mengganggu Nyonya Suefei? Yang Mulia adalah putri dan Nyonya Miao. Mereka membohongiku dan memberiku pasta lici. Kemudian, saat gejala alergiku muncul, mereka melemparkanku ke sini untuk menunggu mati. Mereka tadi juga ingin melempar Nyonya Suefei ke dalam sumur. Sialan, kau tahu ini siapa? Ini adalah kebodohanmu, sang perawan. Dia sudah melakukan dosa besar. Bukan begitu. Semua ini adalah perbuatan Miao Niang. Dia yang dengan sembarangan melemparkan Saltigras ke dalam taman Susue. Dia juga yang ingin melemparkan Nyonya Salju ke dalam sumur. Tidak, ini adalah Yang Mulia. Bukan tidak. Apakah kamu berani bilang melempar Nyonya Sue ke dalam sumur bukan ide kamu? Itu adalah ide saya. Ayahanda mengakuinya. Panggil orang. Yang Mulia, cermin terang. Yang Mulia, jangan berbohong. Keadilan merencanakan untuk membunuh Nyonya Suefei. Berikan satu kartu merah. Yang Mulia, ampuni hamba. Yang Mulia, anak Anda, oh ibu, kumohon padamu, anak Anda. Yang Mulia, mohon pertimbangan. Ini semua idenya dia sendiri. Tidak ada hubungannya dengan hamba. Mohon Yang Mulia menghukum mati wanita jahat yang berani melawan ini. Ah. Laporkan kepada Yang Mulia, orang itu sudah meninggal, bawa dia keluar istana. Yuan, kemarilah. Ibu dan anak ini pantas dihukum mati. Tidak mengenali kamu. Asue, ini adalah Yuaner kita. Dia sudah kembali. Suamiku, kamu terlalu bingung. Dia sama sekali bukan putri kita. Dia sama sekali bukan putri kita. Kamu bilang apa? Hehe, aku bilang gadis ini menyamar sebagai putri kita. Ibu. Apa kamu tidak mengenali Yuner? Kamu bukan Yuner, kamu menyamar. Suamiku, lihat betapa baiknya putri kita. Perempuan gila itu hampir membuatku mati ketakutan. Yuaner, jangan salahkan ibumu. Sejak kamu menghilang, dia tidak bisa tidur nyenyak sepanjang malam. Tak lama kemudian dia menderita sakit jiwa. Aku tahu semua ini karena ibunda. Ayahanda, jangan khawatir. Aku pasti akan merawat ibunda dengan baik. Kamu memiliki rasa bakti ini. Ayahanda sangat senang. Jadi, bolehkah aku membawa ibu kembali ke istana putri? Baguslah kalian berdua, ibu dan anak, seharusnya lebih dekat satu sama lain. Mungkin ini akan baik untuk penyakit ibumu. Ibu, kita pergi dari sini ya? Tidak, aku tidak mau pergi. Aku tidak mau pergi, ibu. Apa kamu benar-benar tidak mau Yuner? Kau bukan Yuner, kau adalah penipu. Yang Mulia Selir Sue, mari kita pulang bersama. Kau juga akan ikut. Aku akan ikut denganmu. Gadis kecil Yan Chaoer.
Karena Yang Mulia Selir Sue sangat menyukaimu, kau harus lebih sering menemaninya di masa depan. Terima kasih, Yang Mulia. Hamba sangat mendambakannya. Yang palsu akan selalu palsu. Seberapapun kau menyembunyikannya, tidak bisa mengubah fakta tentang ibu kandungnya. Apa kau setuju, Su Yuanyang? Wanita ini benar-benar luar biasa. Terasing begitu lama, masih bisa mengenali anak kandung Anda sendiri. Yang Mulia Ratu, apa maksud Anda dengan ucapan ini? Apakah Anda tidak jelas dengan apa yang saya maksud? Sepertinya saya tidak pernah menyinggung Anda, Yang Mulia Ratu. Mengapa Anda mencemarkan nama baik saya? Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya mencemarkan nama baik Anda? Apakah kamu tidak takut saya melaporkan kepada ayahanda? Yang seharusnya takut adalah kamu, kan? Sungguh konyol, apa yang harus saya takutkan? Su Yuanyang, orang pinggiran kota Beijing. Saat berusia 7 tahun, dijual oleh ayah kandungnya seharga 10 uang. Kemudian berpindah tangan ke keluarga Yan di desa Yan untuk dijadikan istri muda. Sejak itu namanya diubah menjadi Yan Yuanyang. Bagaimana kamu tahu, orang-orang berani ini berani menipu sang raja? Mengacaukan darah kerajaan, apa hukum yang pantas bagi mereka? Ratu, mohon ampun, ini semua salah Yuanyang yang tidak mengerti. Tolong jangan beritahu sang raja. Saya bersedia menjadi sapi dan kuda untuk membalas budi Anda. Tahukah Anda mengapa Anda terungkap? Karena caramu belum cukup kejam. Kau ingin membunuh Cui Ziyuan. Tapi kau tidak tega. Ketahuilah, membasmi rumput tapi tidak sampai akarnya, maka akan tumbuh lagi di tiup angin musim semi. Seandainya aku di posisimu, aku akan sekali jalan menyelesaikannya. Membunuh Cui Ziyuan, membasmi masalah selamanya. Bukankah kau bilang dia alergi terhadap leci? Dibiarkan begitu saja di sana, dia pasti akan mati. Ya, kemarin ketika aku meninggalkannya di sana, dia hampir mati. Laki-laki jalang itu benar-benar beruntung. Mungkinkah Sue Fei yang menyelamatkannya? Bagaimana mungkin seorang wanita gila bisa menyelamatkannya? Semua ini salahmu. Baiklah, baiklah, semua salahku. Lalu sekarang kita harus bagaimana? Tidak bisa, wanita brengsek ini. Tidak bisa dibiarkan. Kalau aku jadi kamu, aku akan bertindak tegas. Bunuh Choi Ji-won. Membasmi masalah selamanya. Kau masih ingin menjadi menantu raja? Tentu saja. Kalau begitu, bunuhlah Yan Chao. Aku akan segera meminta kepada ayahanda untuk menjadikanmu menantu raja. Aku akan membunuh. Kenapa kau langsung takut? Ternyata kau hanya omong kosong saja. Bayangkan saja, jika Yan Chao dibunuh. Akulah putri sejati. Dan kau, sebagai pangeran konsorku, akan berada di bawahku. Tetapi di atas semua orang. Erlang. Baik sekarang maupun di masa depan. Kau harus selalu melindungiku. Kau benar, kata-kata. Tidak boleh ditinggalkan. Malam ini dia harus menghilang selamanya dari dunia ini. Hahaha. Permaisuri Su Fei. Terima kasih telah menyelamatkanku di Su Sueyuan. Tapi aku akan segera pergi dari sini. Jangan pergi. Jangan pergi, Nyonya Selir Sue. Jika kau tidak pergi, pasti akan dibunuh oleh putri. Tenanglah, akan ada orang lain yang menjagamu. Yuner tidak akan pergi. Yuner tidak akan pergi. Nyonya Selir Sue, putri itu adalah Yuner. Aku hanyalah seorang dayang biasa. Ah, kalung saya. Ini milik saya. Nyonya Sue Fei, maafkan saya. Kalung Anda sangat indah. Bolehkah saya melihatnya? Baiklah. Saya akan tunjukkan sekali. Baguskah? Ratu Su Fei. Saya memiliki standar yang persis sama. Tapi sayangnya saya telah menghilangkannya. Bohong, liontin ini hanya saya dan Yuaner yang punya.
Apa mungkin saya adalah putri? Setelah kita bertemu hari ini, kau pergi ke tempat pegadaian, kan? Tidak heran Yuan yang beberapa kali menyerangku, tidak segan-segan menempatkan saya dalam bahaya. Ternyata semua ini karena dia merebut putri saya. Dan terus-menerus mundur. Akhirnya akan menghancurkan saya. Namun, di mana liontin Anda? Ibu. Saya pasti akan merebut kembali semua yang hilang lebih dari 10 tahun yang lalu. Erlang. Kau panggil aku. Ini aku, Erlang. Bisakah kau datang sebentar? Aku punya sesuatu yang ingin ku bicarakan. Apa itu? Masuklah. Erlang. Tentang mencari keluarga ini. Saya ingin minta tolong padamu. Mencari keluarga, ya. Bukankah kamu meminta Tuan Wei membantumu? Sampai sekarang belum ada kabar. Mungkin Tuan Wei sibuk dengan urusan resmi. Tidak punya banyak tenaga, mungkin. Tapi, dua orang tua, saya benar-benar ingin menemukan ayah saya. Aku ingin segera pergi dari sini. Begitu. Begini kan baik untuk kalian semua. Apapun yang kalian ingin lakukan, aku tidak akan menghalangimu lagi. Kata-kata itu memang benar. Tapi aku tidak bisa membantumu. Erlang. Kau bukan selalu menginginkanku. Jika kau mau membantuku, malam ini akan kuberikan padamu. Baiklah, itu bisa. Kalau begitu, aku akan membantumu. Nona Xiao Kao, apakah kau di dalam? Kau menyebalkan, aku. Kamu mau apa? Lepaskan saya. Yan Erlang, kau punya nyali yang besar. Yan Erlang, apa kesalahanmu? Putri, cepat bantu saya jelaskan kepada Wei Daren. Ini tidak seperti yang dia pikirkan. Ada apa ini? Dia bilang putri mencari saya untuk sesuatu. Ketika saya membuka pintu, dia masuk dan meminta kamu. Yang Erlang, kamu pikir ini tempat apa? Katakan. Kamu tidak punya izin, bagaimana bisa masuk ke istana? Saya. Putri Si. Dia yang meminta aku masuk istana. Erlang, aku mengingat kasih sayang antara saudara dan ipar, memperbolehkanmu masuk istana untuk bekerja. Tak kusangka kamu memiliki niat jahat. Kak Wei Ang, cepat bunuh dia. Karena sudah merobohkan jembatan setelah menyeberang. Baiklah, paling tidak kita semua mati bersama. Wang Wei yang terhormat, ini adalah putri. Putri yang mengutus saya untuk membunuh Ye Kaor. Yan Erlang menghindari pasukan lebih dulu, menghina dan merencanakan untuk membunuh Ye Kaor kemudian. Seharusnya dihukum di tempat. Ayo, bawa dia keluar. Apakah adik Caor tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Terima kasih kakak sudah membela saya. Laki-laki itu tidak bisa diandalkan. Kakak tentu saja harus melindungi adik. Yang mulia putri, ada apa dengan saya? Memohon bantuan dari ratu. Mengapa saya harus membantumu? Menurut yang saya tahu, Anda dan Yang Mulia sudah kenal sejak kecil. Siapa sangka tiba-tiba muncul Sui Fei. Mengambil kasih sayang Yang Mulia dari Anda. Apakah Anda tidak membenci dia dan putrinya? Anda cukup pintar juga. Kalau begitu, saya kebetulan punya rencana. Beberapa hari lagi, tanggal 15. Nanti, kamu bisa menggunakan alasan berdoa dengan dupa, menjebak Yan Chao keluar dari istana. Aku akan mengatur pembunuhnya. Membunuh Yan Chao. Menghapus ancaman selamanya. Terima kasih banyak, tuanku. Jika ini berhasil, mulai sekarang. Silakan perintah,
Nyonya, kebetulan. Saya kebetulan ada sesuatu yang perlu kamu lakukan. Apa itu? Kamu tahu kenapa Sue Fei masih hidup? Apa karena dia adalah selir sang raja? Salah. Itu karena dia gila. Oh, lalu sekarang bagaimana? Saya rasa dia berpura-pura gila. Dia terlalu waspada terhadap saya. Tidak cocok bagi saya untuk melakukannya sendiri. Saya harap kamu bisa mencobanya seperti itu. Untuk urusanmu, saya akan membantumu. Jadi, apa yang harus saya lakukan? Katakan bahwa dia terkena penyakit aneh yang membuatnya bingung dengan persepsi. Tidak mengenal siang dan malam, tidak tahu panas dan dingin. Cobalah untuk mengujinya. Baik. Ibu, saya datang untuk mencuci kaki Anda. Apakah nyaman, Bu? Kamu harus ingat. Aku adalah putrimu. Cui Ziyuan. Apa yang kau lakukan? Perempuan jahat ini ingin menyamar jadi putriku. Perempuan jahat. Kau wanita gila ini. Saya bilang padamu, jangan sembarangan bicara, hati-hati saya akan membunuh mulutmu. Kau mengganggu saya akan memberitahu putri saya. Ah. Putri, ada apa? Saya ingin mencuci kaki ibu, tapi airnya tumpah. Permaisuri Sue Fei, saya akan mengambil air lagi. Kita cuci lagi ya. Besok tanggal 15. Saya berencana pergi ke Kuilcien untuk berdoa bagi ayah dan ibu. Kamu ikut saya, ya? Anak perempuan, bolehkah aku masuk? Kak Wei Yang, silakan masuk. Saya dengar adik sakit. Mungkin aku terkena angin semalam. Setelah tidur, aku merasa jauh lebih baik. Maaf, aku tidak tahu adik sedang istirahat siang. Aduh, kamu kenapa? Apa ada yang tidak nyaman? Dada aku terasa sesak. Kalau begitu, aku akan memanggil tabib. Tunggu. Hal kecil ini tidak perlu merepotkan tabib untuk memijatnya. Putri baik-baik saja. Dengan begitu, Guo yang bisa tenang. Saya masih ada urusan. Permisi dulu. Kak Wei Ang. Kau pasti akan mengatakannya. Tuan Wei. Selama ini kamu telah membantuku banyak. Aku membuatkanmu sebuah kue sebagai ungkapan terima kasih. Terima kasih, adik Caoer. Putri, hari hampir gelap. Jika tidak segera kembali, Yang Mulia dan Nyonya Sue Fei pasti akan khawatir. Tunggu sebentar, mengapa pembunuhnya belum keluar? Ratu tidak akan mempermainkanku, kan? Ada pembunuh yang menjaga, Putri. Putri, mereka bukan orang biasa. Kita terlambat naik kereta, tidak bisa lari. Di jalan kunang-kunang yang telah ditentukan. Jangan salahkan aku. HMPH. Tunggu, kalian lihat dengan jelas. Aku adalah seorang putri. Tidak peduli kamu putri atau pangeran. Tuan kami sakit. Bunuh semuanya. Satu pun tidak boleh tersisa. Dia memberi kalian berapa banyak uang. Aku akan memberi 2 kali lipat. Nona kecil, kau masih belum melihat situasi di istana dengan jelas. Apakah kita melakukan ini untuk uang? Kakak, ini adalah putri loh. Sayang jika dibunuh. Lebih baik kita nikmati dulu. Itu juga benar. Aku belum pernah merasakan nikmatnya bunga emas dan daun giok. Lalu bagaimana dengan ini? Seorang wanita desa, langsung membunuh. Saudara, tolong ampunin saya. Saudara, kalian akan membunuh saya. Tuan kalian akan menyesal. Maksudnya apa?
Yang Mulia Kaisar sudah mengetahui kebenarannya. Jika saya masih hidup, tuan-tuan kalian mungkin masih bisa menyelamatkan satu nyawa. Bahkan mempertahankan posisinya saat ini. Tapi jika saya mati, dia tidak akan pernah punya kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Tentu saja dia juga akan diburu hingga ke ujung dunia. Jika Kaisar tahu kebenarannya, apa wanita ini masih bisa hidup sampai sekarang? Kau pikir mengapa kali ini bukan Wei Daren yang membawa untuk bos? Apakah kita perlu menahan mereka dulu? Kirim orang untuk meminta petunjuk kepada Tuan. Lalu perintah Tuan adalah perintah. Bunuh dia. Putri ke-9 mati. Jangan bersembunyi. Pelayan, lakukan interogasi yang ketat. Cepat, bantu mobil berbagi. Nona Chao, bagaimana kamu tahu putri dalam bahaya? Bagaimana kamu tahu alat itu berbahaya? Dalam perjalanan berdoa, putri dalam bahaya. Karena akulah putrinya. Ibu mertua berusaha segala cara untuk menyingkirkanku, karena dia takut aku bertemu dengan raja. Kali ini berdoa, dia meminta saya untuk menemaninya, juga untuk menghilangkan saya. Tapi saya tidak punya bukti, hanya bisa membuktikan bahwa jimat di samping saya telah saya curi. Jika Yang Mulia Wei tidak percaya pada saya, silakan bunuh saya. Bolehkah saya melihat bekas luka di bahu kananmu? Saya menghormat putri, silakan bangkit. Tidak menyembunyikan dari putri. Sejak Yue Niang masuk istana, saya mulai meragukan identitasnya. Sayangnya, tidak ada bukti yang pasti. Kali ini saya akan segera melapor kepada Yang Mulia, agar kalian bisa saling mengenali sebagai ayah dan anak. Belum saatnya. Kali ini, target pembunuh bayaran bukan hanya aku sendiri. Ia juga ingin membawa pergi Yue Niang. Aku hanya berharap Wei Da dapat membantuku secara diam-diam, menunggu waktu yang tepat. Hamba pasti akan mengganggu dayang-dayang itu. Pembunuh bayaran yang dikirim Nyonya telah gagal. Apa? Sekumpulan sampah. Cepat, pergi dari hadapanku. Ratu. Apa maksud Anda sebenarnya? Saya tulus ingin beraliansi dengan Anda. Tadi sangka Anda juga ingin membunuh saya. Ada hal seperti ini? Pasti pembunuh yang dikirim salah paham. Pernyataan Anda bahkan tidak dipercaya oleh anak berusia 3 tahun. Mengapa Ratu bersikap sepele terhadap saya? Jika kamu tidak percaya, saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, yang paling mendesak sekarang adalah membunuh putri yang sebenarnya. Semoga Ibu Permaisuri beruntung. Yue Niang pamit. Apakah kamu tidak takut saya memberitahu Kaisar? Apa yang perlu saya takuti? Jangan kira saya tidak tahu. Dulu, kau yang menculik putri. Aku meremehkanmu. Tapi aku ingin mengingatkanmu. Peristiwa pembunuhan sudah mengguncang sarang ular. Jika tidak membasmi akarnya, akhirnya akan terungkap. Saudaraku adalah pejabat tinggi di istana. Saat itu, paling tidak aku akan dihukum. Dan kamu akan menerima hukuman yang sangat menyakitkan. Bagaimana sebenarnya? Semoga kamu bisa mempertimbangkan dengan baik. Bagaimana sebenarnya? Saya berharap kamu bisa mempertimbangkan dengan baik. Mohon kepada Ratu untuk memberi saya satu kesempatan lagi. Sepertinya kamu tidak terlalu bodoh. Begitulah keadaannya. Sungguh berani sekali. Berani merencanakan pembunuhan terhadap Yuaner. Di lain waktu pasti berani merencanakan pembunuhan terhadap saya. Wu Yang, lanjutkan penyelidikan. Saya ingin tahu siapa dia. Yang bahkan tidak menghiraukan saya. Di matanya, hamba harus menjalankan perintah secara ketat. Kamu tidak takut dalam situasi berbahaya, menghadang pembunuh, memberikan waktu bagi Wei Yang, menyelamatkan Yun Ah, HMPH, ini pencapaian besar, aku akan memberimu penghargaan. Yang Mulia, hamba ada hal yang ingin dilaporkan, katakan. Pembunuh mengatakan bahwa itu disuap oleh Yan Chaoer, tujuannya adalah membunuh putri. Apakah ini benar? Sangat benar, Yang Mulia sangat berani. Panggil orang. Masukkan dia ke penjara, orang ini akan dihukum mati. Raja,
bukanlah raja saya. Dialah putri sejati, putrimu, Yuan Er. Yang mulia, semua ini adalah rencana dayang jahat itu. Ia ingin menjebak hamba, bahkan kakak Wei Ang pun tertipu. Wei Ang. Ayah awalnya sangat berharap padamu. Jika kau tak segera bertaubat, aku akan berjuang bersamamu. Bunuh saja jika kau mau. Ini tidak ada hubungannya dengan Tuan Wei. HMPH, wanita desa memang kejam dan jahat. Demi ini, mereka akan melakukan apa saja. Sudahlah, tak perlu bicara lagi. Sialan. Jangan kau aniaya putriku, nak. Ah, Sue. Yuan Er ada di sini. Ibu, aku adalah Yuan Er. Kau penipu. Kau bukan Yuan Er-ku. Yang mulia, Permaisuri Sue sudah gila sejak lama. Jangan sampai dia merusak hubungan Anda dan Yuan Er. Bawa Permaisuri Sue keluar. Tuan, saya datang terlambat. Apakah sudah ditemukan? Yang mulia, hamba memiliki bukti. Silakan lihat. Yang mulia, Yuan Yang sebenarnya adalah putri dari keluarga Su di Jinjiao. Dahulu, demi mengumpulkan uang untuk mengobati saudaranya, dia dijual kepada orang gila. Namun, jaring langit luas dan tidak ada yang terlewat. Beberapa waktu yang lalu, hamba menangkap 3 orang gila di antara mereka. Salah satunya adalah orang yang dulu membeli Yuan Yang. Saat ini dia sedang menunggu di luar istana. Dia bisa membuktikan bahwa Yuan Yang bukanlah keturunan bangsawan, melainkan putri dari keluarga Su. Ayahanda, jangan biarkan kakak Wei yang berbuat onar lagi. Apakah itu berbuat onar? Bertemu saksi dalam debat juga tidak terlambat untuk memanggil saksi. Jangan takut, kamu sampaikan kepada Yang Mulia. 10 tahun lalu, kau menjualku dari keluarga Su ke desa Yan. Apakah orang-orang Yan memanggil Su Yuan Yang? Kembali kepada Yang Mulia, rakyat kecil ingat bahwa keluarga Su awalnya memiliki seorang gadis bernama Su Chaor. Setelah dijual kepada keluarga Yan, istri keluarga Yan menggantinya menjadi Yan Chaor. Ulangi sekali lagi, kau jelas-jelas tidak mengatakan itu padaku saat itu. Anda jelas-jelas mengatakan bahwa gadis itu bernama Su Yuan Yang. Tuan, Anda salah ingat, tidak mungkin. Yang Mulia, pasti ini ulah Yuan Yang. Pasti dia sudah menyuap orang-orang sebelumnya. Ayahanda, hamba bersumpah kepada langit, saya belum pernah melihat orang ini. Jangan lagi berdalih. Awalnya kamu yang mengaku dan menyerahkan Liontin untuk menipu Yang Mulia. Liontin ini sebenarnya milikku. Tidak, Liontin ini milikku. Ini adalah hadiah dari ayahku. Liontin ini, saya pakai sejak kecil. Sebelumnya di desa Yan, terjadi kelaparan. Di rumah tidak ada uang untuk makan. Saya pun pergi ke tempat gadai untuk menukar sedikit uang. Kau bohong. Kalung ini saya gadaikan untuk mengumpulkan uang perjalanan Yan Erlang ke ibu kota untuk ujian. Saya hanya menukar 1 liang perak di tempat gadai. Tunggu. 1 liang perak? Apakah kamu tahu bahwa Liontin ini terbuat dari manik-manik gel? Nilainya tak terhingga. Bagaimana mungkin hanya bernilai 1 atau 2 sen? Pemilik pawn shop mengatakan ini hanyalah Liontin batu biasa. Hanya bernilai 1 atau 2. Ayahanda tidak tahu nilai dan bahan dari Liontin ini. Jadi Liontin ini jelas bukan miliknya. Yan Chaor, kau bilang ayahmu memberimu Liontin ini. Apakah kau masih ingat bagaimana wajah ayahmu? Nama beliau siapa? Yang Mulia, mohon pertimbangan, hamba masih kecil saat dijual. Hanya samar-samar ingat, ayah yang menggantungkan Liontin ini di leherku. Namun tentang wajah dan kehidupan ayah. Sungguh, hamba tidak ingat. Omong kosong. Terserah kamu mau bagaimana. Bulan. Jangan kira kamu bisa membeli orang. Aku tidak akan bisa menghadapimu. Xiao Wu. Bawa pemilik pegadaian masuk. Rakyat biasa menyapa. Yang Mulia, engkau adalah pemilik rumah gadai di kota Souwan. Benar, hamba. Aku ingat bahwa engkau menerima jaminan yang kuberikan untuk putriku. Liontin Mutiara, benar. Kau juga mengatakan bahwa Yue Liang yang datang ke rumah gadai saat itu. Yue Liang adalah pemilik Liontin itu, bukan? Benar. Ini adalah Liontin bola resin. Tiket gadai.
Di sini jelas tertulis huruf dan cap tangan Yan Chaoer. Ini menunjukkan bahwa orang yang menggadaikan liontin ini adalah Yan Chaoer. Dan Yan Chaoer adalah pemilik liontin ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Yang mulia, rakyat memiliki kesalahan. Pikirkan dengan baik sebelum menjawab. Jangan sekali-kali berbohong. Mengapa saat itu di Souwan dikatakan bahwa liontin mutiara ini adalah milik Wan Yang? Apakah kamu tahu hukuman karena menipu raja bisa membuat 9 klan punah? Tidak, tidak. Yang mulia, permaisuri. Rakyat biasa bagaimana berani menipu liontin mutiara ini? Liontin mutiara ini adalah milik Yuan Yang. Apa kamu bisa ulangi sekali lagi? Yang mulia, liontin ini adalah milik Yuan Yang. Yuan Yang adalah putri yang sebenarnya. Lalu, bagaimana dengan kupon ini? Kupon ini adalah palsu. Rakyat biasa tidak pernah melihat kupon ini. Bawa dia keluar. Cukup, Yang mulia, Wei Yang, karena hubunganmu yang dulu dengan sang putri. Ada beberapa putri yang dijodohkan untukmu, namun disertai dengan seorang dayang yang berulang kali menuduh identitas putri. Terlalu membuatku kecewa. Hadirin, masukkan domba itu ke penjara. Suatu siang, bahkan rumput pun diancam mati. Jin Wen dihukum mati. Yang mulia, Ibu Asue. Ibu Asue, apakah kamu baik-baik saja? Yuaner, jangan takut, ada ibu di sini. Ah, Sue, kamu. Jika bukan karena aku terbangun. Yang mulia, 10 tahun yang lalu kau kehilangan Yuaner. 10 tahun kemudian, apakah kau akan membunuh Yuaner dengan tanganmu sendiri? Ah, Sue, mengapa kamu berbicara seperti itu? Kamu tidak tahu asal-usul Yuaner. Aku punya cara untuk membedakan asal-usul Yuaner. Liontin itu menyatu dengan darah jari Yuer yang berbentuk mutiara. Meskipun tampak seperti batu biasa pada umumnya. Jika darah jari Yuer menetes ke atasnya, maka ia akan bersinar luar biasa. Benar, Yuer akan tahu setelah mencobanya. Orang datang. Ambil belati. Hamba Raja. Ulurkan tanganmu. Yuaner. Kamu adalah Yuanerku. Yuaner, jangan takut. Ibu Asue. Dokter. Yuan Yang sudah ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Pilih hari untuk bertarung. Identitas putri. Akhirnya kebenaran terungkap. Yuer, jangan terlalu khawatir. Denganmu di sisiku, Permaisuri Sue pasti akan baik-baik saja. Tuan Wei, terima kasih. Saya sudah menemukan keluarga saya. Ini adalah tanggung jawabku. Yang Mulia Kaisar tiba. Sujud kepada Yang Mulia Kaisar. Yang Mulia Kaisar, dibebaskan dari sujud. Runner. Bagaimana keadaan ibumu? Yang Mulia Kaisar, selir Sue sejak lama lemah. Ditambah lagi dengan luka ringan di kepalanya kali ini. Tabib mengatakan bahwa ia perlu banyak istirahat beberapa hari. Semua adalah salahku. Aku yang telah menyakiti kalian berdua. Yuaner. Bisakah kamu memaafkan ayah?
Tidak bisa. Aku pikir ayah akan melindungiku, mengasihiku, tapi ketika aku bertemu ayah, aku mendapati situasiku tidak berbeda dengan di desa Yan. Anggap saja aku menyembunyikan bahwa aku tidak punya ayah. Ayah Yuan pasti akan menggantimu. Silakan pergi. Aku tidak ingin melihatmu. Yuan. Ratu, tolong selamatkan aku. Sekarang keadaan sudah seperti ini. Bagaimana kau ingin aku menyelamatkanmu? Jika kamu tidak menyelamatkanku, aku akan mengungkapkan urusanmu. Menyelamatkanmu juga bukan hal yang mustahil, tapi sekarang katakan padaku urusanku. Selain kamu, siapa lagi yang tahu? Ini tidak bisa aku katakan. Jika aku mengatakannya, kamu akan membunuhku. Aku mau pergi ke siapa untuk berbicara? Yang penting kamu tahu. Selama aku masih hidup, semua orang di dunia ini akan tahu tentang semua halmu. Saat itu lihat saja bagaimana kamu menghadapinya. Kalau begitu tunggu saja, aku akan mencari cara. Tapi ingatlah, hal ini tidak bisa dikatakan kepada siapapun. Jika tidak, aku juga tidak bisa menyelamatkanmu. HMPH. Oh Yang, bagaimana agar Yuaner bisa memaafkanku? Yang mulia. Yuaner bukanlah orang yang keras hati, namun jika Nyonya Sue tidak bisa membaik, dia mungkin tidak akan pernah memaafkan Yang mulia. Semua ini salahku. Yang mulia, hamba masih ada satu hal yang ingin disampaikan kepada Yang mulia. Ketika pembunuh itu menyerang putri, sepertinya targetnya adalah putri dan Yue Niang. Kau bilang ada orang lain? Yue Niang baru masuk istana, tidak mungkin dia bisa membangun kekuatannya begitu cepat. Para pembunuh itu melihat keadaan tidak menguntungkan. Ternyata bunuh diri untuk menutup mulut. Jadi terlihat dia tidak sekadar preman biasa. Sungguh sudah terbalik dunia ini. Berhentikan penyelidikan, ayah mau mencabut mereka sampai akar-akarnya. Rp5 untuk makan, kan? Aku bawa sedikit makanan. Semua adalah yang paling kamu suka. Dulu waktu kecil, kamu paling suka makan candi gula. Masih ingat? Tidak ingat. Yuaner. Ah. Ah. Yang mulia. Yuaner, semuanya salah ayah. Aku kehilanganmu. Juga tidak bisa menjaga ibumu dengan baik. Kali ini anggap saja ayah yang menjaga. Tapi... Itu kamu. Ya, itu aku. Kenapa tampak terkejut begitu? Saudaraku akan datang bersama orang-orang sebentar lagi. Kamu ini berkhianat. Ini adalah dosa besar yang harus dihukum mati seluruh keluarganya. Ya. Seperti yang kamu lakukan bertahun-tahun yang lalu, tapi kamu juga tidak membunuh seluruh keluargaku. Kenapa selama bertahun-tahun aku tidak baik padamu? Bahkan aku membiarkanmu menjadi permaisuri. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja putri yang baik ini. Bawa mereka, bunuh mereka semua. Yun Ah, jangan takut, kali ini ayah pasti akan melindungimu. Sungguh hubungan ayah dan anak yang mengharukan. Kalau begitu, kalian bisa bertemu di neraka. Kenapa kamu yang ada di sini, kakakku? Yang mulia, Menteri Perang berkolusi dengan Ratu untuk merencanakan istana. Kini sudah tidak berdaya. Baiklah. Yang mulia, saya mohon Anda mengampuni hamba. Keempat ini semua adalah perlindungan dari kakakku, Yang mulia. Kata-kata yang indah. Peristiwa pembunuhan Yuaner yang lalu juga dipaksa oleh kakakmu. Yang mulia, saya dan Yuaner tidak memiliki dendam atau permusuhan. Mengapa saya akan menyakiti dia? Yang mulia, HMPH. Bawa masuk. Yang mulia, jangan dengarkan omongannya. Dia berbohong untuk menjaga rahasia. Sembarangan mengada-ada. Permaisuri, Anda tidak mau menyelamatkan saya. Apa saya tidak boleh menyelamatkan diri sendiri? Semuanya atas perintah Permaisuri.
Aku awalnya mengira dia ingin membunuh Putri Yan Kao. Tidak kusangka ternyata dia juga membunuhku. Yang mulia, hamba sudah menyelidiki. Semua senjata berasal dari orang kepercayaan kakak ratu. Apa yang ingin dikatakan? Apa yang ingin dikatakan lagi, Yang mulia? Hamba hanya bingung sejenak. Yang mulia, aku takut kau akan menemukan putrimu dan mengabaikanku. Yang mulia, masih berkilah. Biarkan mereka masuk. Yang mulia, ampuni saya. Yang mulia, semua ini adalah tugas yang diatur oleh ratu. Awalnya aku berniat untuk membunuh Yan Chaoer langsung, tapi adikku yang tamak sejenak menjualnya ke desa Yan. Ampuni saya, Yan, ampuni saya, Yang mulia, berani sekali. Dari mana datangnya orang bodoh ini, yang berbicara omong kosong? Yang mulia, kita sudah menjadi keluarga. Saya tidak akan menyakiti putri Anda. Bagaimana mungkin aku menyakitinya? Apakah itu benar, Yang mulia? Ah, Sue. Ibu, kau sudah bangun. Katakanlah, itu adalah ketika Yun Er secara kebetulan melihat Talien dan kakaknya merencanakan untuk menjualmu. Dia memang berniat membunuh kita, ibu dan anak. Dia meracuni makanan yang aku makan. Aku dijadikan sebagai pengikut. Ternyata semua ini adalah kau yang mengatur dari belakang. Hati yang sangat kejam. Yang mulia. Kuharap kau ingat persahabatan kita selama bertahun-tahun. Beri ampunlah pada hamba. Yang mulia tidak akan percaya padamu lagi. Akhiri saja sendiri. Yang mulia, apakah kau masih ingin aku kabur dari hadapanmu? Lalu kita pancung. Semua ini gara-gara wanita murahan ini. Ayah, ikut. Ayah, Yang mulia, ayah. Yuaner, akhirnya kau mau memanggilku ayah. Seperti yang telah kukatakan, kali ini ayah pasti akan melindungimu. Ayah, Yuer, tahu, jangan bilang. Ayah sangat baik padaku. Ah, Sue. Yang mulia. Dengan perintah dari langit, Kaisar menyatakan bahwa Putri Cui di tahun baru, terpisah dan terdampar di kalangan rakyat. Mengalami banyak kesulitan, namun tetap tidak memperbaiki sifat aslinya. Sekarang diangkat menjadi Putri Dingguo. Dikawinkan pertama. Perintah dari Yang Mulia Wei Yangqin. Anak hamba menerima perintah dan mengucapkan terima kasih kepada ayahanda atas anugerah yang mulia.